Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Nah, sekarang kita akan melakukan road trip kembali teman-teman, dari Prabu Mulih ke kota Palembang. Ini kita start jam 13.57, hampir jam 2 siang ya teman-teman. Mulai perjalanan dari Simpang 4 Tugu Jogja teman-teman. Ini kita melewatin jalan raya atau jalan alternatif menuju ke jalan raya lintas Prabu Mulih Palembang. Ini jalan menuju ke Pangkul ya teman-teman. Gimana keseruannya perjalanan kita kali ini? Simak videonya sampai selesai. Nah, ini kita udah mau sampai di komplek perkantoran Kota Prabu Mulih ya teman-teman, pemerintah Kota Prabu Mulih. Namun ini jalan berbelok menuju ke jalan lintas atau jalan rayanya teman-teman, yang menghubungkan Prabu Mulih Palembang. Dan jalan alternatif ini sendiri pernah beberapa kali saya masuk video saya ya teman-teman, baik naik mobil maupun motoran gitu. Nah, di depan kita itu jalan lintas Prabu Mulih Palembang. Kalau yang ke kiri kembali lagi ke kota teman-teman, sementara yang ke kanan kita menuju ke kota Palembang. Jadi lagi-lagi perjalanan kali ini kita tidak lewat tol ya teman-teman. Jadi kita lewat jalur arteri atau jalur biasa, atau juga jalan lintas tengah teman-teman. Ini kalau ke arah barat sampai ke Bengkulu ya teman-teman. Kalau ke arah timur sampai ke Palembang. Nah, ini kita sampai di gerbang perbatasan ya teman-teman, antara Kota Prabu Mulih dan Kabupaten Muara Enim teman-teman. Jadi ini kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Muara Enim. Dan nggak jauh dari gerbang perbatasan tadi teman-teman, ini kita akan ketemu sama pom bensin besar teman-teman. Dan kebetulan kita mau isi BBM dulu di SPBU ini teman-teman. Ini udah masuk di wilayah Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim teman-teman. Jadi perjalanan kita menuju Palembang ini akan melewatin dua kabupaten ya teman-teman. Salah satunya Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir. Dan dulu SPBU ini sewaktu pertama kali dibuka rame teman-teman. Dan di pojok sana itu ada rumah makan sederhana ya, tapi sekarang udah tutup rumah makannya. Oke, selesai isi BBM, ini kita lanjut lagi perjalanan teman-teman. Nah, di sebelah SPBU yang seperti saya bilang tadi ada sebuah rumah makan sederhana ya, yang udah cukup terkenal sih. Nggak cuma di Sumatera ya, malah dia berdirinya itu kan di Pulau Jawa teman-teman. Tapi beberapa rumah makan sederhana yang berdiri di Kota Prabu Mulih, salah satunya juga itu sudah mulai tutup semua teman-teman, termasuk yang di SPBU ini. Berbeda dengan rumah makan Padang sederhana tadi teman-teman, di sebelah kiri kita ini ada rumah makan Sunda ya, tahu Sumedang teman-teman, yang tetap ramai sampai sekarang teman-teman. Walaupun perkiraan kita kemarin setelah adanya jalan tol, kemungkinan beberapa rumah makan yang ada di ruas jalan ini menjadi sepi ya teman-teman, tapi itu nampaknya tidak berlaku di beberapa rumah makan. Salah satunya juga termasuk rumah makan Tahu Sumedang ini tadi teman-teman, masih ramai sampai sekarang. Kita ini berangkatnya udah termasuk sore ya teman-teman, sekarang udah jam 14:04 atau jam 2:15. Ini kita baru sampai di pusat pemerintahan Kecamatan Lembak ya teman-teman. Dan di
pusat keramaian Lembak sini. Di sepanjang jalan ini di kanan kiri banyak yang berjualan oleh-oleh khas Lembak sini teman-teman, yaitu kerupuk tulang ikan. Namun sekarang sudah banyak variannya ya teman-teman, bukan aja kerupuk tulang ikan yang dijual, ada juga seperti opak gitu. Terus makanan lain seperti keripik gitu, kemplang juga dijual di beberapa tempat oleh-oleh di sini teman-teman. Dan ini suasana di hari Minggu agak lumayan lengang ya teman-teman. Biasanya ramenya itu nanti sore gitu atau sampai malam gitu. Nah, kita sudah keluar dari Kecamatan Lembak tadi, ini kita memasuki wilayah Kecamatan Gelumbang teman-teman. Saat ini berada di Desa Karangendah ya. Dan di sebelah kanan kita ini batalion Cavalry ya, milik Cavalry 5 Serbu Karangendah. Nanti setelah dari sini di depan sana kita akan melewati persimpangan atau perlintasan rel kereta api yang biasanya selalu rame. Nah, di depan itu teman-teman, nanti kita akan melewati rel atau perlintasan rel kereta api ya teman-teman. Makanya ini sedang dibangun proyek flyover teman-teman, untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di perlintasan kereta api ini. Tapi qadarullah ini pas kita lewat ini sedang tidak ada kereta yang lewat ya, jadi lancar saja. Beberapa waktu yang lalu dan pernah kita upload juga ini terjadi penumpukan kendaraan ya teman-teman, karena menunggu kereta Babaranjang yang lewat di sini. Nah, tapi beberapa kali lewat sini juga kayaknya proyeknya sedang mangkrak ini teman-teman, karena nggak terlihat pekerja proyek yang sedang berada di lokasi ini teman-teman. Taruhlah ini hari Minggu ya, beberapa waktu lalu saya lewat juga di hari biasa itu juga nggak ada orangnya teman-teman. Padahal itu apa namanya, seperti tiang atau pilar-pilarnya itu sudah ada di lokasi ya. Entah kapan akan berlanjut lagi, karena ya lumayan kalau ada flyover ini, jadi kita nggak khawatir lagi akan mengalami kemacetan di jalur ini teman-teman. Sekarang jam 14.33 ini kita sampai di Gelumbang teman-teman, Kecamatan Gelumbang ya. Ini pusat keramaiannya dan pusat pemerintahannya Kecamatan Gelumbang teman-teman. Dan menurut informasi yang beredar di masyarakat, karena jauhnya jarak antara kecamatan yang ada di sini dengan ibu kotanya teman-teman, Muara Enim, jadi sepertinya nantinya Kecamatan Gelumbang ini akan memisahkan diri dari Muara Enim, termasuk Kecamatan Lembak tadi teman-teman. Dan ada beberapa kecamatan termasuk Sungai Rotan ya, itu akan membentuk kabupaten sendiri, katanya sih gitu. Dan memang beberapa fasilitas itu sudah dibangun teman-teman di sini, seperti rumah sakit ya, tapi saya belum pernah lihat rumah sakitnya, katanya agak masuk ke dalam teman-teman. Tapi yang saya tahu itu ada Bank Sumsel, karena ada di pinggir jalan yang kita lewatin ini teman-teman, udah dibangun ya, Bank Sumsel, bank pembangunan daerah ya, cukup besar teman-teman. Kalau dulu kan dia cuman apa namanya, di ruko gitu aja, tapi sekarang udah gedung sendiri gitu. Terus kantor perwakilan untuk pengurusan pajak Samsat seperti itu teman-teman, itu ada di sebelah kanan ya, untuk di sebelah kanan depan sana lagi teman-teman, untuk pengurusan seperti pajak kendaraan gitu, atau pengurusan
yang ke Samsat itu bisa ada perwakilannya di gelombang sini. Ya itu kasihan terlalu jauh dengan Muara Enimnya teman-teman, malah melewatin Prabu Muli dulu baru sampai ke kota Muara Enimnya. Dan dari Prabu Muli ke Muara Enim aja itu untuk waktu tempuhnya sekitar 2 jaman ya teman-teman, hampir sama Prabu Muli ke Palembang lah, cuman masih cepetan ke Palembang dikit aja itu kalau misalkan nggak ada kemacetan yang terjadi di persimpangan rel tadi ya. Dan memang wilayah Kabupaten Muara Enim cukup luas ya teman-teman. Dulu itu awalnya itu dikenal dengan Kabupaten Liot atau Lematang Ilir, Ogan Tengah ya, termasuk Prabu Muli dan Kabupaten Pali teman-teman, yang sekarang sudah memisahkan diri ya. Prabu Muli jadi kota dan Pali menjadi sebuah kabupaten gitu. Nah itu di depan itu gerbang perbatasan teman-teman antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir. Nah itu gerbangnya itu disponsori sama PT Tel ya, pabrik pengolahan kayu yang biasa kita lewatin kalau sedang motoran sama belalang tempur. Nah, ini kita sampai di Desa Payakabung teman-teman, dan ini kita melewatin sebuah flyover yang sudah dibangun duluan, udah sejak lama ini teman-teman, flyover ini dibangun ya. Dan kemungkinan flyover yang tadi kita lewatin yang sedang dibangun di gelombang tadi akan dibuat seperti ini teman-teman. Ya semoga saja bisa cepat diselesaikan ya flyover yang di gelombang tadi teman-teman. Jadi udah kayak gini, nggak perlu lagi ada kemacetan karena harus melintasi perlintasan rel kereta api gitu. Nah di depan itu adalah gerbang kota Indralaya teman-teman, kota yang menjadi ibu kotanya Kabupaten Ogan Ilir teman-teman. Nah ini pagi sore rumah makan Padang yang masih eksis sampai sekarang teman-teman. Kalau di Prabu Muli itu ada juga rumah makan siang malam teman-teman, yang ada di lintas tengah ini ya. Nah di depan kita ini ada sebuah JPO teman-teman, itu untuk penyeberangan pejalan kaki yang akan menuju ke stasiun yang ada di sebelah kiri tadi teman-teman. Khusus untuk mahasiswa Unsri yang mau ke kota Palembang, dulunya itu ada sebuah kereta khusus teman-teman sampai di stasiun Kertapati ya, tapi udah lama nggak beroperasi lagi teman-teman, dan keretanya terlihat mangkrak, itu ada di sisi kiri tadi, bisa dilihat dari jalan besar ini teman-teman. Sayang sekali ya, suatu alat transportasi yang harusnya bisa dimanfaatkan, tapi ya mungkin karena operasionalnya biayanya terlalu besar dan nggak sesuai sama okupansi penumpangnya gitu, jadi ya nggak bisa dioperasikan kembali gitu, nggak balik modal lah gitu istilahnya. Dan di sebelah kanan kita itu Universitas Sriwijaya teman-teman. Nah ini Universitas Sriwijaya kampus Indralaya, karena ada 2 kampus teman-teman yang di luar kota Palembang ini. Yang di Indralaya ini yang paling besar untuk wilayahnya ya. Terus yang di kota Palembang itu di kampus yang di Bukit. Untuk fakultasnya apa-apa aja yang di Indralaya atau di Palembang itu saya juga kurang tahu ya teman-teman. Tapi yang pastinya fakultasnya banyak yang di sini karena tempatnya sangat areanya sangat luas sekali kampus yang di sini teman-teman. Dan kita ini sudah memasuki wilayah keramaian kota Indralaya teman-teman, dari sisi jalan lintas tengah ya, karena ada juga yang
sisi dari lintas timur teman-teman. Nanti kita pertemuan percabangan jalannya itu ada di depan teman-teman, di simpang Timbangan itu ya. Nah kalau kita yang mau menuju ke Palembang lewat tol itu bisa lewat sebelah kanan tadi teman-teman, masuk melalui gerbang tol Indralaya ya. Atau yang dari Prabu Mulih, yang mau ke Prabu Mulih lewat jalan tol bisa lewat sana juga teman-teman. Jadi itu kan menuju ke akses tol Sirip Sumatera teman-teman, yang sementara ini baru sampai Prabu Mulih ya. Jadi Palembang, Indralaya, Prabu Mulih. Nanti akan lanjut ke Muara Enim, Lahat, kemudian Lubuk Linggau. Tapi sementara ini masih sebatas Prabu Mulih saja yang dioperasikan. Sedangkan Muara Enim ke sana itu masih dalam proses perencanaan dan pembangunan ya. Nah ini teman-teman merupakan tempat yang rame ya di Indralaya, selain di wilayah yang dilewatin oleh lintas timur teman-teman. Nah ini percabangannya ada di sini teman-teman. Ini dulu sebelah kanan ini timbangan truk milik Dishub ya teman-teman. Tapi sekarang sudah dijadikan monumen Tugu Perjuangan. Nggak dipakai lagi. Nggak tahu sekarang timbangannya di mana gitu, abang. Udah nggak perlu timbangan lagi ya. Mobil-mobil truk sekarang apa masih perlu gitu. Saya sering kesini itu naik bis Rosalia teman-teman. Itu yang sebelah kanan itu yang barusan kita lewatin. Naiknya di situ sama bis Harapan Jaya. Nah di samping SPBU ini ada sebuah pabrik pengolahan kayu olahan ya teman-teman. Tapi dari kayu seperti kayu karet gitu teman-teman. Beda dengan PT TEL tadi yang mengolah kayu pohon eukaliptus itu menjadi kertas ya. Kalau ini diolah menjadi kayu olahan seperti triplek gitu mungkin. Yaitu gerbang batas kota dari kota Indralaya atau ibu kotanya Ogan Ilir. Semoga kita nggak sampai terlalu kesorean banget ini sampai Palembangnya teman-teman, karena kita ini mau cari TV ya, TV Android gitu. Namun tempatnya ini masih bingung sih. Tujuan pertama kita ke Opi Mall karena di sana ada sebuah tempat perbelanjaan, itu ada Transmartnya. Kita mau cari di sana dulu, kalau ada dan harganya cocok kita cukup di sana aja. Tapi kalau nanti nggak nemu atau nggak cocok harganya ya terpaksa cari lagi, itu belum tahu kita mau kemana lagi nanti ya. Ikutin aja nanti teman-teman. Nah ini dari Kabupaten Ogan Ilir teman-teman. Di depan ini ada sebuah gapura ini ya, kanan kiri ini kita memasuki wilayah Kota Palembang teman-teman. Jadi kita udah bukan menginjakkan kaki ya, berarti menginjakkan ban ini di wilayah Kota Palembang teman-teman. Dan sudah terlihat perbedaan jalannya teman-teman, lumayan ada perbedaannya ya. Jalannya udah lebar dan mulus teman-teman. Walaupun ini jalannya cor-coran ya teman-teman, tapi cor-corannya itu apa namanya ya, lembut banget gitu. Pokok lembut apa, nggak terlalu kasar gitu teman-teman. Jadi enak untuk berkendara di jalan cor-coran seperti ini. Nggak seperti yang di jalur Pralimura itu yang menghubungkan Pali dan Musirawas itu teman-teman, agak kasar di sana ya. Kalau ini enak teman-teman. Ya hampir-hampir seperti kita melaju di jalan aspal gitu. Dan jalannya pun lebar. Dulu ini jalannya ya lumayan kecil, lama kelamaan dilebarkan ya teman-teman. Walaupun sudah volume kendaraan yang lewat sini sudah dikurangi dengan adanya jalan tol Indralaya Palembang itu teman-teman. Tapi ini enak juga sih jalan cor-coran seperti ini.
Nah, itu flyover jalan tol teman-teman, jalan tol yang menuju ke Betung dan Jambi teman-teman. Tapi untuk saat ini yang dari Palembang sampai ke Betung belum beroperasi ya teman-teman untuk jalan tolnya. Entah kapan akan selesai pembangunannya. Dan kalau kita mau ke Lampung atau ke Jawa itu masuk dari gerbang tol sana teman-teman, sebelah kanan situ ya, masuk ke sana, gerbang tol Keramasan teman-teman, untuk menuju ke tol Trans Sumatera yang menuju ke Lampung. Itu langsung mentok sampai ke pelabuhan Bakauheni. Ya kurang lebih kalau kita jalan konsisten di kecepatan 100 dari sini sampai ke pelabuhan itu cukup 5 jam teman-teman. Yang kalau dulu itu seharian ya sampai ke pelabuhan, bisa kita pergi pagi itu nyebrang kapal itu udah dini hari bisa-bisa teman-teman. Belum lagi macet yang ada di lintas timur ya. Tapi kalau sekarang dengan adanya tol Trans Sumatera itu wah luar biasa cepat teman-teman. Tinggal uangnya aja siapkan yang banyak gitu. Yang jelas dengan adanya tol tersebut semuanya menjadi lebih cepat ya, termasuk distribusi barang-barang antara yang dari Jawa ke Sumatera ataupun yang dari Sumatera ke Jawa gitu lebih cepat gitu, dan otomatis perekonomian juga semakin cepat. Nah, di sisi kiri kita ini ada bis Putra Remaja teman-teman, dan yang di depannya tadi bis Armada Indah. Tadi di depan terminal Karyajaya teman-teman, tapi mereka nggak masuk ya, cuman di pinggir jalan aja. Nah, sampailah kita di depan dengan persimpangan Keramasan teman-teman, dimana yang ke kiri itu ke arah Musi 2 atau jalan lingkar menuju ke arah Jambi Betung ya teman-teman. Kalau yang lurus itu ke arah kota via Kertapati teman-teman. Nah, kita akan menuju ke Jakabaring yang ke arah kanan ini teman-teman. Ya, ini kita lanjut belok ke kanan ya teman-teman, ke arah Jakabaring. Nah, ini yang di atas kita ini adalah flyover dari arah Jakabaring menuju ke Musi 2 sana teman-teman. Jadi kalau yang dari arah Musi 2 mau ke tol Palembang Indralaya Prabu Mulih itu langsung naik ke flyover ini ya teman-teman. Jadi nggak perlu bermacet-macetan di persimpangan tadi. Begitupun juga yang sebaliknya, yang dari arah pintu tol Palembang sana akan menuju ke kota lewat Musi 2 itu langsung lurus saja melewatin flyover itu tadi teman-teman. Di sini nih dulu orang yang sering salah ya teman-teman, karena di sini ada 2 gerbang tol, yaitu gerbang tol yang kita lewatin tadi itu gerbang tol Keramasan itu menuju ke Lampung, sedangkan nanti yang akan kita lewatin ini menuju ke Indralaya Prabu Mulih. Nah, itu teman-teman gerbang tolnya, gerbang tol Palembang ya kalau namanya itu. Nah, itu yang menuju ke Indralaya dan Prabu Mulih teman-teman. Di tidak jauh dari gerbang tol tersebut sedang dibangun junction ya teman-teman, atau simpang susun yang nantinya akan memberikan akses yang dari tol Indralaya mau ke tol Lampung itu bisa langsung masuk teman-teman, jadi nggak keluar masuk gerbang tol lagi. Nah, ini di depan kita akan melewati jembatan Sungai Ogan teman-teman. Jadi mau kita melalui jalan ini
atau jalan Kertapati yang lurus tadi, ataupun arah sebaliknya teman-teman, ke arah Musi 2 ya, itu kita pasti akan melewatin Sungai Ogan ini teman-teman. Jadi di tiap-tiap jalan yang 3 tadi itu pasti ngelewatin Sungai Ogan ini teman-teman. Dan juga sama-sama juga akan melewatin Sungai Musi ya, karena kedua sungai ini memang membelah Kota Palembang teman-teman. Jadi kalau kita dari Ulu mau ke Ilir itu harus menyeberangi kedua sungai ini. Nanti kalau yang dari arah Jakabaring ini atau arah dari Kertapati itu sama-sama bisa menyeberang melalui jembatan Ampera teman-teman, ataupun ada jembatan Musi 4 atau juga ada jembatan Musi 6. Sedangkan kalau yang kita belok kiri tadi ke arah Betung Jambi tadi itu lewat jembatan Musi 2. Nah ini nanti kita nggak seperti biasanya teman-teman, itu kalau ke arah Jakabaring kita melalui jalan ini lurus saja gitu ya, nanti ada pertigaan belok ke kiri gitu. Tapi ini kita nggak lewat sana teman-teman, lewat jalan belusuan, lewat jalan kecil ini teman-teman. Dan ini mempersingkat waktu tempuh ya sebenarnya, cuman asal nggak ada kemacetan berupa keramaian, karena biasanya gitu apalagi hari Minggu seperti ini ya, biasa orang ada acara pernikahan atau acara pesta apa gitu, sampai memakan bahu jalan, itu yang biasa bikin macet untuk jalur-jalur yang jalan-jalan kecil seperti ini ya teman-teman. Nah ini sepanjang kanan kiri kita ini rawa-rawa teman-teman, otomatis kalau mau bangun rumah di sini ya harus nimbun gitu. Kalau nggak nimbun ya kalau hujan ya bisa banjir gitu. Makanya banyak yang dibangun untuk rumah-rumah sederhananya itu dibangun rumah panggung gitu teman-teman. Tapi kalau kita mau bangun rumah permanen ya otomatis harus menimbun ini. Nah ini nanti kita tembusnya itu di simpang Tegal Binangun teman-teman, hampir deket Kopi Mall ya. Nah ini di depan ini teman-teman simpangan jalannya ketemu lagi dengan jalan besar ya. Dan sebenarnya ini kita masih masuk di wilayah Banyuasin teman-teman. Jadi wilayah pinggiran Palembang ini juga ketemu dengan wilayah kabupaten lain, yaitu Kabupaten Banyuasin teman-teman. Dan sebenarnya mall yang akan kita tuju ini juga sebenarnya masih masuk dalam kawasan Kabupaten Banyuasin teman-teman. Nah ini gerbangnya ya, gerbang batasnya. Tapi kalau teman-teman buka map gitu, Kopi Mall itu masih berada di wilayah Kabupaten Banyuasin teman-teman. Nah ini kita udah hampir sampai teman-teman. Itu di atas kita ini ada sebelah kanan itu jalur LRT ya teman-teman. Itu dari arah depo menuju ke stasiun DJKA, stasiun pertama yang akan kita jumpai kalau dari arah wilayah Jakabaring atau wilayah OPI sini teman-teman. Nah ini kita masuk parkiran, kita mau ke OPI Mall ini dulu teman-teman. Ya semoga aja dapat di sini. Kalau udah dapat di sini ya kita langsung pulang, tujuannya cari itu aja sih, cari Google TV teman-teman. Ya ngikutin perkembangan zaman teman-teman. Apalagi kita sebagai konten kreator ya, walaupun pemula juga tetap mengikuti perkembangan
jaman gitu. Ini kita mau cari tempat parkirnya dulu teman-teman. Ini sebenarnya untuk penumpang bisa turun di sini ya, tapi kita turunnya bareng-bareng aja. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Ini kalau kita langsung dapat barangnya, kita langsung lanjut pulang teman-teman. Tapi kalau nggak dapat ya kita mau cari lagi nanti. Gimana kelanjutannya? Apakah kita bakal sebatas sampai Opi Mall ini aja atau ke tempat lain? Nanti teman-teman saksikan aja di episode berikutnya ya. Ini kita udahin dulu sampai sini. Saya dan keluarga ini undur pamit. Insya Allah bakal ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.